ini siapa yang berani-berani meluk gue gitu, karena jelas banget badan gue dipeluk gitu. Gue lihat temen gue tidur semua dan pintu tenda pun masih tertutup, gak kebuka sama sekali. Jumpa kembali dengan kita di Habis Tanjakan Break. Kali ini kita akan bercerita tentang pendakian mistis di jalur pendakian. Di cerita pengalaman mistis kali ini, saya akan menceritakan tentang pengalaman mistis seorang perempuan muda dan pemula dalam melakukan pendakian. Langsung saja gue ceritakan ceritanya. Gue seorang indigo. Gue bisa ngeliat yang gak bisa dilihat oleh kalian. Sampai saat ini gue belum bisa nerima dengan kondisi gue yang bisa ngelihat hal-hal yang di luar penglihatan normal seorang manusia. Karena jujur, gue adalah seorang penakut dan pemula dalam melakukan pendakian. Waktu itu kita melakukan pendakian pada tanggal 24 sampai 25 Agustus 2019 ke Gunung Gede Pia Putri. Pada waktu itu gua melakukan pendakian bersama 3 teman cowok gua, dan karena kita berempat seorang pemula, pada saat itu kita mempercayakan pada Habis Tanjakan Break yang kebetulan melakukan kegiatan pendakian bersama ke Gunung Gede. Akhirnya kita bareng, dan menurut informasi tanggal 23 Agustus malam harinya kita harus sudah sampai di base camp. Malam itu sesampainya di base camp sekitar jam 1 malam, kita beristirahat dan rencananya harus tidur biar besok pagi tenaga kita full. Tapi ketiga temen gue, mereka udah tidur duluan dan gue belum bisa tidur. Karena gue belum kenal sama teman-teman Habis Tanjakan Break, gue memutuskan untuk tidur. Namun ternyata susah banget buat tidur. Sampai akhirnya gue nguping mereka sedang ngobrolin tentang pendakian yang mistis, tapi bukan Pia Putri. Mereka bilang jalur Cibodas lebih mistis ketimbang Putri. Oke lah, di situ gue masih ngerasa senang, masih ngerasa aman, karena gue berharap dalam pendakian kali ini, pendakian pertama gue gak mau ngeliat hal-hal yang bisa gue lihat dan gak bisa kalian lihat. Singkat cerita, matahari udah terbit dan kita semua bergegas untuk repacking kembali, untuk bersiap-siap melakukan pendakian ke Gunung Gede Pia Putri. Pagi itu kita briefing, dan saat briefing ada himbauan kalau misalnya melakukan pendakian ke gunung itu harus dalam kondisi suci. Kita nggak boleh haid. Gua sebagai perempuan agak takut, tapi untungnya pada saat itu gua belum kena haid. Pendakian dimulai dari base camp, dan ketika gua mulai memasuki pos 1,
kondisi masih aman-aman aja. Tapi meskipun gue gak ngeliat apa-apa, gue ngerasain kalau kedatangan gue dan teman-teman gue disambut oleh mereka. Gue mulai ngerasa gak nyaman dan ya udahlah, gue terus nempel aja sama teman-teman gue. Dan seketika itu lanjut ke pos 2, gue mulai ngerasa gue pengen kencing. Dan gue ngomong dong sama teman gue, anterin kencing dong, gue pengen kencing nih, kebelet banget. Jangan di sini, teman gue bilang kayak gitu. Jadi kebetulan pas waktu itu pendakian rame banget dan gak mungkin kalau gue pipis di sana dan masih banyak orang. Akhirnya gue tahan dan mulai masuk ke pos 3. Akhirnya gue pipis dan apes lagi di sini. Ternyata pas gue pipis, tamu bulanan gue malah datang. Dari situ pikiran gue udah gak enak, apes banget. Kenapa datang di saat gue sedang berada dalam trek pendakian, yang mana tadi pagi di base camp itu udah dibilangin kalau kita dalam kondisi head, diusahakan untuk tidak naik gunung. Akhirnya gue ngomong sama temen gue kalau gue head, udah kita turun lagi. Temen gue bilang kayak gitu. Tapi sayang banget dong, udah nyampe pos 2 ke 3, tiba-tiba harus balik lagi. Dan ini lumayan panjang. Akhirnya gue debat sama temen gue dan gue bilang, udah biar kita aja yang tahu, gak usah bilang-bilang yang lain, biar mereka gak khawatir dengan kondisi gue. Akhirnya setelah kita debat, gue putuskan untuk tetap melanjutkan pendakian. Temen gue ketakutan karena dia tahu kalau gue seorang indigo, tapi dia gak begitu memperlihatkan ketakutannya dan dia terus nemenin gue. Sampai akhirnya gue lanjut lagi. Dari pos 3 ke 4, gue ngeliat kayak ada gerbang yang gue kira itu gerbang ke pos 4. Dan ternyata pas gue sampai di gerbang itu, gerbangnya hilang. Gue yakin itu adalah jalan menuju alam mereka. Gue kaget dengan kondisi seperti itu. Mereka mulai mengganggu gue, dari mulai merinding, kemudian head, gue kepikiran terus. Sampai akhirnya belum sampai ke pos 4 sudah ada gangguan seperti ini. Gue yakin lagi sama temen gue bahwa udah lanjut. Kalau lu emang udah yakin buat lanjut aja udah. Gak usah banyak pikiran. Yang penting udah have fun aja, have fun. Dia bilang kayak gitu, ya udah. Gue coba paksain buat gak mikirin apa-apa. Dan gak kerasa akhirnya kita udah nyampe di Surken. Nah, saat tiba di Surken itu udah mulai sore dan kita bergegas pasang tenda dan lain-lain, masak, makan dulu dan lain-lain. Dan karena gue lagi head, perut gue mules, sakit. Gue hanya diem aja di tenda dan gak kemana-mana sampai malam. Dan ketiga temen gue akhirnya juga ada di tenda. Dan di sana sudah kita berbincang-bincang sebentar. Akhirnya gak tahu kenapa teman gue bertiga ini cepet banget tidurnya.
dan gue gak bisa tidur dong. Malam hari itu gue sendirian yang belum tidur di tenda gue, karena gue tidur berempat sama teman gue. Dan awalnya gue ngerasa yang di luar pun udah pada tidur, karena memang kondisinya dingin banget waktu itu. Tapi waktu itu sekitar jam 12 malam, gue kaget ada yang masuk tenda gue. Gue kira itu teman gue atau teman-teman yang lain. Pas dia masuk, dia langsung meluk gue, langsung meluk, dan gue nggak tahu itu siapa, karena gue masih tiduran kayak gini, dan gue susah buat nengok ke kanan atau ke kiri. Susah, kok ada yang meluk, siapa ini, siapa. Akhirnya waktu itu gue usahain buat ngeliat temen gue, ini siapa yang berani-berani meluk gue gitu, karena jelas banget badan gue dipeluk gitu. Gue lihat temen gue tidur semua, dan pintu tenda pun masih tertutup, gak kebuka sama sekali. Kalaupun ada orang masuk harusnya kedenger dong suara tenda sletingnya tuh, tapi ini gak ada suara apapun. Tiba-tiba dia meluk, siapa ini, siapa. Gue takut banget waktu itu. Sampai akhirnya gak lama setelah gue nengok ke teman-teman gue dan teman-teman gue ada, pelukan itu mulai hilang, gak ada lagi. Tapi gue gak ngeliat di situ ada siapa, karena gue susah, posisi gue masih ke bawah tenda, buat nengok itu susah. Pas gue nengok udah gak ada. Yang ada temen gue yang bertiga tidur. Udah, gue berusaha buat tenangin diri lagi, dan beranggapan kalau itu halusinasi gue gitu. Anehnya, setelah itu mulai masuk jam 2 subuh, dan gue ngedenger ada suara yang suaranya sebenarnya jauh, tapi kedenger kayak deket banget di telinga gue gitu. Awalnya suara monyet kayak ya cekikikan gitu, suara monyet. Oke, gue masih gak takut karena itu mungkin hewan ya, tapi gue masih terngiang-ngiang terus sampai sekarang. Suara itu masih terdengar jelas di telinga gue. Gue takut, kok lama gitu nih. Sampai akhirnya gue ngedenger lagi suara yang beda, dan di sini ternyata yang denger bukan cuma gue. Ada satu temen gue yang bangun. Di situ gue ngedengerin ada suara nenek-nenek ketawa. Lu bayangin suara nenek-nenek ketawa sekitar jam 2 lebih. Dan itu pun sama seperti suara sebelumnya, terdengar jelas di telinga gue, dan gue gak tahu suaranya itu dari mana, karena gue yakin itu dari luar, bukan dari dalam. Suaranya terdengar kayak jauh, tapi jelas gitu loh. Lu ngedenger suara gak? Iya, gue denger. Temen gue bilang kayak gitu. Gimana nih? Kita coba keluar aja yuk. Gue ngajak temen gue buat nengok keluar dan memastikan suara itu apa gitu. Meskipun dalam hati gue takut gitu, tapi temen gue ngeyakin gue kalau udahlah, lu tidur aja, gak usah lu hirauin. Karena ternyata temen gue itu takut terjadi apa-apa, karena gue indigo. Takutnya ketika kita buka tenda ternyata ada sosok yang ganggu kita, kan makin berabe. Akhirnya gue ngikutin saran dari temen gue tidur lagi. Udah, gue coba tidur lagi deh. Gue tidur, mata merem, tapi gue nggak tidur. Sampai nggak tahu jam berapa, akhirnya gue tertidur sebentar. Akhirnya udah pagi aja.
Dan pas pagi itu gue masih kepikiran banget sama suara yang sebelumnya ganggu gue selama semalam. Pagi setelah muncak, akhirnya gue dan rombongan habis tanjakan break memutuskan untuk segera turun ke bawah. Dan gue rasa sih mereka mana-mana aja, gak ada yang ngerasain hal yang sama seperti apa yang gue rasain. Tapi ketika gue turun, udah packing segala macem, gue mulai ngerasa hal yang aneh lagi. Kali ini gue ngerasa ada bayangan hitam yang ngikutin gue. Sesekali dia di belakang gue, sesekali dia ada di depan gue. Dan kata temen gue, kalau lo ngeliat apa-apa, please lo gak usah ceritain di sini. Lo gak usah ngomong sama teman-teman lain. Lo diem aja. Nanti kita cerita di bawah atau setelah kita di rumah. Oke, fix. Akhirnya gue tahan cerita itu sampai akhirnya gue sampai di pos 3. Dan di situ bayangan hitam yang semula hanya lewat saja, belakang, depan, kanan, kiri, akhirnya di pos 3 gue bener-bener ngeliat bayangan hitam itu ada di depan gue. Dia laki-laki, pakai baju hitam, celananya sedengkul, garis-garis hitam coklat kayak gitu. Dan gue berusaha buat kuat, buat gak takut, buat saat gue ngeliat bayangan hitam itu. Dan akhirnya bayangan hitam itu seketika hilang. Dan gue lanjut di pos 2, gue gak ngeliat apa-apa. Sampai akhirnya di pos 1, sebelum gue istirahat, gue ngedenger ada suara. Yang mana suara ini sangat jelas sekali di telinga gue. Dia ngomong, hati-hati. Dan seketika gue langsung jawab, iya. Yang gue langsung jawab juga, iya, gue bakal hati-hati. Akhirnya setelah suara itu terdengar, gue mulai gak ngerasa apapun lagi. Gue mulai ngerasa nyaman lagi. Dan ya gue berusaha buat tenang aja, meskipun kadang pikiran gue masih bengong. Suara siapa? Suara apa? Kenapa dia ngingetin gue buat hati-hati? Dan apakah suara itu didengar sama teman-teman yang lain juga? Gue gak tahu. Tapi gue jelas banget di pos 1 gue dengar ada orang ngomong, hati-hati. Suaranya pelan kayak gitu. Dan udah, akhirnya gue lanjut. Dan selama pendakian sampai ke base camp, akhirnya gue udah aman. Dan gue gak ngerasain yang lainnya. Dan sebelum gue kirim cerita ini ke CPNS di habis tanjakan break, waktu itu gue kirim di malam Jumat. Sebelum gue kirim, karena gue udah tulis untuk dikirimkan, pas gue tidur, gue mimpi gue didatangin sosok yang ganggu gue selama berada di Gunung Gede. Dia datang dalam mimpi gue, dan dia bilang kayak mau komunikasi gitu. Siapapun dia, gue belum siap buat komunikasi untuk hal seperti ini. Tapi gue ucapin makasih karena udah menjaga gue selama pendakian. Dan mudah-mudahan kalau misalnya gue ngelakuin kesalahan di sana, tolong dimaafkan. Dari pengalaman ini, gue makin yakin
ternyata naik gunung benar-benar harus dipersiapkan dengan maksimal. Dan kayaknya gue gak bakal nekat lagi deh. Kalau kondisi gue lagi haid, gue bakal menghargain mereka yang ada di sana. Dan dimanapun gue berada pada waktu itu, gue seharusnya balik lagi. Oke, itu cerita dari salah satu teman kita, Lauren Sweni. Nanti dicek Instagramnya di sini sebagai narasumber. Buat teman-teman yang pengen bercerita tentang pengalaman mistis, bisa dikirim ke email kami di habistanyakanbreak@gmail.com atau melalui DM, atau bisa melalui WhatsApp juga di 089542261917 di nomor bawah ini. Dan terima kasih buat Lauren Sweni yang sudah mengirimkan ceritanya. Mudah-mudahan cerita mistis atau cerita pengalaman mistis kali ini bisa dijadikan pengalaman buat kalian semua. Mohon maaf kalau saya kurang menjiwai isi cerita dari Lauren Sweni, tapi jujur ketika saya membacakan ini, saya juga ikut-ikut merinding. Apalagi pas cerita dia datang dalam mimpi kamu, meskipun waktunya sudah lama. Main merinding. Oke, itu saja cerita pengalaman mistis pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di cerita pengalaman mistis bersama Habis Tanyakan Break di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.